Kalau ini bagaimana? Mbak Mbak Nurjana masih nggak dengar apa-apa, sama seperti Mbak Dewi, atau sudah dengar? Oke. Ya, Mbak Yeni. Hanya Mbak Yeni yang mendengar suaranya dengan clear. Mungkin ada pengaruh ini juga ya, sinyal juga. Karena di sini ada infonya memang ada ini gangguan sinyal gitu. Ya, teman-teman yang lain sudah log out, mungkin mereka akan relogin lagi nanti. Jadi kita tunggu juga sebentar lagi. Karena Miss juga nggak bisa dengar suara-suara salah satu dari ini nih, sama sekali nggak ada suaranya. Ini baru dengar, tadi nggak dengar, di mute juga ya? Nggak ya? Oke deh kalau gitu, kita tunggu dulu yang lain biar pada masuk lagi. Ya makanya ini teman-teman yang lain gimana? Nggak bisa ngetik lagi ya. hmm. Oke, ini sepertinya sudah pada masuk ya. Udah ada 10. Mostly mungkin kalau misalnya sudah dicoba untuk lockout kemudian masuk lagi tetap nggak dengar atau bagaimana, mungkin kendalanya di jaringan ya, di sinyalnya gitu, sinyal untuk internetnya. Tapi nggak apa-apa deh. Kita mulai dulu. Bagi yang nanti masih ada kendala atau belum bisa aktif, itu ntar bisa nyusul gitu. Lagian kan seperti biasa Miss juga bakalan rekam, dan nanti rekamannya akan diupload ke YouTube. Jadi tetap bisa review dari awal nanti kalau misalnya ada beberapa bagian yang ketinggalan karena kendala teknis. Jadi kalau misalnya kita mulai sekarang bisa. Oke. Akhirnya saya mendengar suara di sini. Ya udah. Ya ketemu lagi ya dengan Miss di sini untuk ngajar reading 2. Kalau kemarin kita yang semester lalu reading 1 karena masih mahasiswa baru ya, new students gitu. Untuk yang sekarang sudah semester yang baru juga gitu. Jadi pelajarannya juga ini termasuk, kalau misalnya ingat, ini ada namanya pelajaran berseri. Jadi berseri itu artinya ada 1, 2, 3, 4 begitu. Jadi setelah kita belajar reading 1, ntar lanjutannya di semester berikutnya ada reading 2, dan begitu selanjutnya sampai nanti mungkin reading 3 atau reading 4 gitu. Jadi ini adalah salah satu mata kuliah yang berseri. Dan biasanya untuk mata kuliah yang berseri itu, topik-topik yang disajikan itu kurang lebih hampir sama dengan mata kuliah yang sebelumnya begitu. Artinya pasti ada kaitannya dengan mata kuliah reading 1. Dan yang membedakan itu adalah tingkat
pembahasannya. Jadi semakin tinggi serinya, misalnya reading 1 kan yang gampang-gampang, masih tentang yang basic gitu. Kemudian di reading 2 topiknya sama, mostly topiknya sama, tapi yang membedakan adalah tingkat pembahasannya yang lebih mendetail gitu loh. Jadi nanti di reading 3 nanti mungkin ada lagi untuk topik yang hampir sama, tapi mungkin pembahasannya ke arah yang lebih, kajiannya itu lebih luas begitu. Oke, jadi maksud misi jangan bosan-bosan walaupun topiknya mungkin aduh ini lagi scanning lagi gitu. Kita jangan underestimate ya untuk setiap topik gitu. Karena belum tentu kan maksudnya apa yang kita pikirkan, scanning mah gampang, tinggal cari-cari yang detail udah ketemu gitu. Tapi kan scanning bagian apa dulu gitu. Ada beberapa teks-teks bacaan yang mungkin nggak gampang untuk melakukan teknik scanning, untuk melakukan strategi scanning gitu. Jadi belajar dari hal yang sederhana, kemudian kita meningkat gitu. Sebelum kita mulai, sepertinya sepi sekali ya. Ini sepertinya ngomong sendiri banget gitu. Gimana nih, apa kabar untuk mbak-mbak yang di kelas dulunya reading 1, sekarang reading 2? Ini angkatan berapa sih mbak? Angkatan 8 ya? Oke, ini angkatan 8. Ada namanya nggak sih? Nggak ada ya, nama grup apa gitu? No name ya? Oh ya udah, grup no name ya. Saya kadang kalau ingat angkatan itu agak-agak kadang bingung kan, angkatan 7, angkatan 8 gitu. Jadi mungkin ada namanya kan, ini yang angkatan sukses gitu. Jadi ingat, ya angkatan sukses gitu. Ini angkatan no name ya. NN gitu ya. Oke, kabarnya baik ya. Nanti ini yang untuk, nggak tahu kenapa, mungkin udah ada jadwal dari pusat ya. Kemarin ada perubahan, udah pada tahu kan, yang untuk hari Minggu ini kita ada tatap muka, face to face meeting di Taipei. Pada bisa semua kan datangnya? Aduh, kenapa begitu? Nggak mau ketemu Miss ya? Kayak kecewa. Oh gitu, berarti untuk yang tatap mukanya dua kalinya nggak bisa datang. Oh, yang TTM 2 yang tanggal 4 Oktober bisa. Oke deh kalau begitu. Yang penting tolong diinfo ke ketua kelasnya. Jadi Miss bisa tahu siapa yang berhalangan memang karena kendala kewajiban gitu ya, tugas, siapa yang memang mungkin sakit atau alasan-alasan lainnya. Oke, ya ini sudah pukul 10:30, jadi sebaiknya kita lanjut aja ya Mbak, atau ada yang mau dibahas nih sebelum kita lanjut belajarnya? Kalau nggak ada, kita silakan untuk modulnya dibuka. Miss yakin pasti udah pada baca ya scanning, karena semester lalu juga kita udah belajar scanning gitu. Masih ingat nggak waktu yang semester 1 scanningnya tentang apa? Apa yang kita scan gitu. Artinya ini kan scanning ini kan termasuk salah satu strategi dalam membaca. It's one of a reading strategy gitu. Jadi yang semester lalu kalau ada yang masih ingat, kita mempraktekkan strategi scanning ini pada bacaan apa gitu. Ada yang ingat? Aduh, sepi sekali ya. Ini pada ketiduran atau gimana ya? tentang cerita pokoknya tentang teks begitu ya, reading teks ya, bacaan gitu ya. Akhirnya Mbak Napia menyelamatkan situasi ya. Oke, kalau sekarang ini
untuk yang reading 2 kita tetap ketemu lagi dengan yang namanya scanning ini, tapi kita untuk yang lebih specific information. Jadi dinamakan spesifik karena memang kita bukan, misalnya nih ada satu bacaan, kita bukan scan hanya dari bacaannya aja, ada juga bacaan-bacaan lain yang perlu kita scanning gitu. Jadi ini contohnya ada brosur tahu ya Mbak ya, misalnya kalau kayak ada, ini lebih ke mirip, biasanya lebih ke promosi atau iklan misalnya. Jadi ada brosur misalnya yang dibagi-bagiin gitu untuk memberikan informasi tentang bisa suatu produk ataupun suatu informasi begitu. Jadi itu infonya bakal lebih spesifik. Kemudian nanti ada juga setelah brosur dia short article. Jadi dia artikel-artikel pendek yang perlu kita cari ini maksudnya tentang apa begitu. Misalnya ada buku nih, misalnya kalau bagi teman-teman yang suka baca buku kan ataupun novel begitu kan, ada biasanya keterangan tentang authornya, tentang pengarang. Jadi itu biasanya ada disampaikan informasi yang sangat singkat begitu tentang si pengarangnya. Jadi kita bisa scan, ini misalnya si pengarangnya lahir di mana, ataupun misalnya ini bukunya tentang apa yang dituliskan begitu. Setelah nanti kita lihat ada short article, kemudian itu nanti ada juga television programs. Jadi ada 3 bagian yang akan kita lihat, yang akan kita bahas untuk malam ini. Bagaimana strategi scan untuk brosur, kemudian short article, kemudian TV program. Tapi basically sama sih, intinya adalah kita mau cari sesuatu informasi tertentu. Jadi ingat, kalau misalnya teknik scanning ataupun nanti skimming, saudara kembarnya si scanning ini, kita nggak perlu baca semuanya, nggak perlu mengerti semuanya, karena kita memang mencari informasi detail di suatu bacaan gitu. Ya, sepertinya itu aja sih untuk penjelasan scanning. Selebihnya kita lebih ke latihan, exercise gitu, karena kan practice makes perfect. Karena kalau kita nggak latihan, nggak coba, teori doang, biasanya lebih gampang lupa gitu. Yuk kita lihat slide 2. Ya, ini untuk refresh our mind. Kita remind dulu untuk scanning ini kira-kira apa sih yang kita bahas gitu. Yang pertama, use to search for key terms. Jadi jelas ya kalau namanya scan, berarti kita mencari kata-kata kunci, key terms. Kemudian yang kedua, when you know what you are looking for, you can draw text to find the information. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu apa yang mau kita cari, misalnya kita mau cari tukang bunga, bahasa Inggrisnya tukang bunga apa ya? Hello, anybody at home? Kalau misalnya Miss kirain ini semuanya mahasiswanya nggak bisa ngomong gitu, maksudnya mungkin kan lagi harus keadaan kondusif sepi gitu, jadi nggak bisa ngomong gitu, jadi bisa diketik ya, nggak harus ngomong gitu. Florist, oke, terima kasih ya buat yang menjawab. Ya, jadi misalnya kita mau cari tukang bunga, berarti florist. Kita kan tahu itu berawal dari huruf F, jadi kita pasti langsung menuju ke F. Kita nggak mungkin baca dulu dari A, B, C segala macam gitu. Jadi kita langsung cari apa informasi yang kita butuhkan. Kemudian, good to use when determine whether a source will have the answers you are looking for. Jadi pastikan kalau kita mau cari florist, misalnya cari nomor teleponnya, terus kita, kalau di sini masih ada yellow pages, buku yang kumpulan nomor telepon itu, kita pastikan bahwa di situ ada gitu. Ada yang bisa nambahin nggak? Kalau misalnya pasti sering ya, misalnya nyari-nyari alamat, atau misalnya mencari sesuatu gitu, terus
harus melakukan strategi scanning. Jadi selain yang cari kaca kunci, kemudian harus tahu apa yang dicari, kemudian setelah itu ada yang bisa nambahin apalagi kira-kira tekniknya yang harus dipraktekkan kalau kita mau melakukan scanning. Udah pas ya kayaknya ya. Sudah pas, oke. Ya, so how to scan? Ini pengulangan yang dari semester lalu karena mainly sama ya penjelasannya, definisi segala macam gitu. Jadi untuk refresh our mind aja. Kalau how to scan, yang pertama, first look at how the author organizes his information. Jadi secara umum kan kalau paragraf itu ada main idea ya, ada ide utama ataupun ide pokok. Biasanya bisa terletak di awal atau di akhir. Nah, pertanyaan Miss, kalau misalnya terletak di awal namanya induktif atau deduktif? Oke, good. Sedangkan kalau di akhir sudah pasti induktif. Iya, jadi dari situ kita bisa lihat kalau misalnya kita mau cari main idea dari suatu teks, misalnya ini teks ngomongin apa sih, bahas apa gitu, kita bisa langsung lihat. Kalau misalnya dia deduktif, oh berarti ini main idenya di awal gitu. Kemudian yang kedua, biasanya untuk hal-hal yang paling penting dari suatu informasi itu akan ditandai berbeda dengan yang lain. Bisa dia digaris bawahin, bisa dicetak tebal, atau bahkan mungkin hurufnya atau fontnya itu digedein atau dikasih warna beda dengan yang lain gitu. Miss mau tanya, kalau misalnya ada iklan, pernah baca surat kabar ya atau majalah gitu, kalau misalnya ada iklan, biar lebih gampang, iklan jual mobil atau iklan jual rumah. Jadi katakan kita ini mau searching untuk informasi rumah, mau dijual, mau beli rumah nih ceritanya. Biasanya kalau lihat ada barisan iklan gitu, bagian mana atau informasi mana yang dibedakan tulisannya dengan yang lain? Ada yang ingat nggak? Jadi kan misalnya ada informasi nih, rumah ini di sini jual segala macam gitu. Jadi dari tulisannya itu pasti ada yang berbeda. Mungkin yang sengaja di fontnya itu makes bigger atau misalnya di bold begitu. Biasanya di bagian mananya? Wah, kayak jarang baca surat kabar ini atau jarang baca iklan ya? Ada yang ingat? Oke, kalau misi biasanya ingatnya yang digedein itu ataupun dibuat hurufnya beda itu adalah nomor telepon. Jadi dari iklan-iklan itu biasanya yang paling dibuat beda itu adalah nomor telepon. Jadi kita bisa dengan gampang, misalnya kalau kita tertarik, kita bisa gampang lihat informasi nomor teleponnya. Jadi kita bisa segera menghubungin gitu. Oke. Ya, kita lanjut ke bagian yang pertama. Untuk yang specific informationnya, kita mau lihat informasi yang biasanya ditampilkan di brosur. Jadi brosur informasi yang berisi informasi berbagai macam, kita mau lihat gimana teknik untuk scanningnya. Oke, kita sambil langsung praktek ya, artinya kita coba belajar sekalian sambil prakteknya. Kita lihat halaman 1.4. Okay, exercise 1, page 1.4.
Oke. Di sini ada informasi. Ini ada beberapa brosur ya di halaman 1.5 dan seterusnya. Itu ada beberapa informasi tentang brosur. Jadi kita diminta untuk menentukan apakah pernyataan-pernyataan dari 1 sampai 10 itu benar atau salah gitu. Berdasarkan brosur yang diberikan di halaman 1.5. Itu ada art galleries, jadi seperti galeri seni, ada berbagai macam ya. Jadi kita diminta untuk scan, artinya scan itu baca secara cepat, temukan informasi yang ditanyakan saja, kemudian ditentukan apakah itu benar atau salah gitu. Ya, jadi Miss ada mahasiswa ada 7 orang. Jadi 1 sampai 7 ya. Silakan dipilih yang mana. Yang mana yang bisa dikerjakan begitu. Sambil kita praktek untuk ini kan kelas reading. Jadi otomatis kita practice our reading, practice our pronunciation. Yes, you can start, anyone. Yeah, who's speaking? Okay. False, why? Harus tahu alasannya dong. Ini yang nomor 1. You don't what? You don't find. It's okay, keep trying. Oke, yang pertama kita bahas true. Iya, begini. Jadi kita kalau ada perdebatan kan seru ya. Artinya nggak enggewai gitu. Kelima dari baris kelima, line kelima dari atas. Sama ya. Yang mana ya Mbak? Bentar, Miss belum temukan itu. Yang mana tadi tolong dibacakan? Georgian period, and there is a medieval chapel in the grounds, also a large bird garden. Okay, so ini kan yang nomor 1, there's a large bird garden in Lotterton Hall. Katanya ada kayak taman burung yang luas yang ada di Lotterton Hall itu. Benar atau salah? Tadi Mbak Dian bilang jawabnya salah, sedangkan Mbak Nurjana bilangnya benar ya. Nah, jadi ini ada atau tidak? Large bird garden-nya. True. Ada. mungkin Mbak Dian cuma lihat yang ini, cuman lihat yang ini. Iya, kayaknya cuma lihat yang langsung ke ini kan, yang ke opening times yang gitu ya. Okay, so the answer is true. That's fine, but you're good. You keep trying. Okay, siapa lagi yang berikutnya? Well, who wants to try again? Terserah, random number juga boleh ya, nggak harus berurutan. S. Mbak Umi. Okay, what number do you want to try? 10. The second, alright. Dibaca dulu Mbak, sekarang kita latihan readingnya.
The answer is false. Why? Kenapa? Kita kan kalau kasih jawaban kan tahu karena yang benarnya ini gitu, makanya yang ini false gitu, atau sebaliknya. Gak apa-apa, salah itu oke, namanya kan proses belajar. Kalau nggak pernah salah kita nggak pernah belajar. Jadi jangan ragu dan jangan bimbang, Mbak. Kenapa itu? Kenapa? Kira-kira Mbak Umi, sorry sebelumnya terjemahannya tahu ya Mbak ya, maksudnya ini apa maksudnya? Craft Center and Design Gallery are open on Monday and Friday only. Bagus sekali. Iya, katanya jawabannya kan salah. Berarti bukanya kapan, Mbak? Setiap hari bukanya. Setuju nggak Mbak Umi setiap hari bukanya kata Mbak Yeni? Setuju ya, karena di halaman 1.6 kita ada lihat City Art Gallery. Jadi dia Monday Friday waktunya aja yang beda, tapi dia tetap buka Wednesday, Saturdays, and Sundays. Jadi craft centernya ini sama waktunya dengan City Art Gallery-nya. Jadi the same. Okay, great. Next. Mbak Dian ya. Yes, of course, but I'd like to ask another friends first. Siapa yang mau dulu? Kalau misalnya masih pada mikir, boleh ke Mbak Dian. Tapi kalau ada yang, aduh, kayaknya aku mau jawab banget, Miss, gitu. Okay. Go ahead. What number? Go ahead. Oke, jadi tadi tuh for further ya Mbak, further information, informasi yang lebih jauh atau lebih lengkap gitu. Okay, your answer was false. Why? Temple Newsam House. Okay. Artinya apa tuh, Mbak? Sorry. Oke, jadi itu katanya adalah nomor telepon untuk kalau misalnya kita cari informasi lebih lanjut tentang Kuil Newsam House. Jadi itu nomor teleponnya benar tak? Jadi nomor teleponnya berapa, Mbak? Okay, very good. Ada at the very bottom of the page, right? Ada di bagian paling bawah buku halaman 1.5. Ya, ada yang bisa lagi jawab berikutnya? Thank you. Ya, silahkan Mbak Tri Ayu Puji Astuti. True. Where we can find that? Kenapa kita bisa bilang itu true? Kotak kedua. Oke, ya betul sekali. Temple Newsam, popularly known as the Hampton Court of the North. Jadi itu adalah nama lainnya. Oke, terima kasih. Next, number 5 now. Who wants to try? Sudah semua belum? Setiap kita ada kelas begini diusahakan semuanya ini ya, try your reading ability gitu. Jadi Miss kan bisa bantu sedikit-sedikit. Jadi
Kalau misalnya ada yang belum, Miss usahakan selalu dapat giliran dulu. Tapi nanti kalau misalnya memang ada yang mau coba lagi boleh gitu. Tapi kita usahakan semua teman-temannya juga punya hak yang sama untuk praktis gitu ya. Come on. Ini yang selesai baru ada 4, sementara Miss di sini punya 6. Berarti ada 2 yang masih malu-malu tapi mau. Ayo yang belum, kayaknya Mbak Nabia nih belum ya. Sama siapa satu lagi? Mbak Yayu udah belum Mbak Yayu? Nggak masuk? Hmm, berarti ini memang bener misalnya punya 6 orang dong berarti malam ini. Tadi sampai 11 loh. Iya bener, ini ada chatnya loh. Oh, gitu ya. Bagaimana kalau... Iya, Mbak Nurjana udah belum? Belum ya, Mbak Dewi? Oh, begitu ya. Soalnya Miss lihat di sini. Saya oh gitu. Iya, kalau misalnya udah ada yang enggak, baru kita selesaikan lagi babak kedua gitu. Oh, mau number 7, yang mau number 5 siapa? Udah. Mistanya nomor 5 langsung dijawab yang nomor 7. Gak apa-apa, once more Mbak. Coba dia ulang. The temple. Okay, good. But wait. Bacanya can be reached. Iya, jadi agak sedikit denger dehnya itu di belakang reach gitu, tapi bukan reach it gitu, karena dia belakangnya deh. Iya, coba diulang Mbak, once more. Okay, true or false? True. Jadi jawabannya memang naik bus nomor 22 ya kalau mau ke temple itu ya. Okay, thank you. Number 5 wants to try. Oh, oke. Okay. Ih, kok nggak ada yang mau nomor 5 ya? Miss curiga nih. Ada apa dengan nomor 5? Okay, go ahead. Number 6 now. Good. False. Why? Kita lihat dulu. The Queen opened the City Art Gallery. Oke, City Art. Yes. Katanya di tahun 1888. Bener tidak? Why? Jadi tahun berapa dong? What year? Very good. We can find exactly on the third line from the bottom, right? Dari kotak yang kedua itu. Okay, yes. So it's 1982. Okay, thank you. Number 5. Yes, number 5. Who wants to try? Okay. False. Do you know what's the meaning? Apa katanya Mbak?
Yes, and then your answer is false. Why? We cannot find that. Di line terakhir, oke. Berarti di line kedua dari bawah atau gimana, Mbak? Oke. Jadi, alright. Oke, jadi dia bukan di Ziff Gallery, tapi di Lauderdale Hall. Oke, thank you. Oke, Miss rasa itu sudah maksudnya soal-soal berikutnya berhubungan dengan itu semua, dan memang gampang ya kalau untuk brosur. Kenapa gampang, Mbak? Maksudnya lebih gampang dibandingkan kalau misalnya ada teks bacaan yang memang kita harus baca gitu, maksudnya lebih panjang. Kalau ini mungkin kita langsung bisa lihat spesifik informasinya, karena memang informasinya juga tidak terlalu banyak, sedikit. Jadi kita bisa langsung melihat mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi lumayan gampang. Yes, selebihnya sih tentang itu. Oke, untuk latihan lagi kita coba formatif tes 1. Kalau yang tadi kita bicara tentang gallery, tentang park, sekarang kita ke museum. Gimana? PowerPoint gak ada, tolong dibuat manual kalau begitu, karena itu mungkin ada network problem juga. Sekarang kita sudah di slide 6. Manual bisa nggak ya? Sudah ketemu? Jadi karena memang ada kendala untuk slide, jadi memang Miss sekarang sudah totally kita pakai textbook. Jadi kita bacanya dari buku handout masing-masing gitu. Karena kalau misalnya I put in my slide, I'm afraid that there is a technical problem and then you can read. Jadi ini hanya seperti sekedar outline-nya saja, tapi tetap kita dari buku belajarnya. Oke, silakan dibuka. Kalaupun misalnya slide-nya nggak ada, nggak apa-apa, Miss bacakan di di halaman 1.9 tentang museums. Ini kurang lebih sama ya, Mbak? Oke, jadi ini Miss kasih batasan waktu. Artinya kan kalau scanning kan kita tidak perlu terlalu lama. Kita tidak perlu terlalu lama menghabiskan waktu untuk baca semua informasinya, karena kita harus memastikan bahwa kita bisa cari informasi yang tepat dengan cepat gitu. Jadi kita tadi udah latihan untuk mencari informasinya dengan tepat, tapi gimana kalau ada waktu, ada batasan waktu, kita kan harus latihan juga. Misalnya pada waktu-waktu yang memang terbatas, kita tentu tidak bisa bacanya terlalu berlama-lama, artinya harus cepat dan tepat gitu. Jadi kita latihan untuk museum ini, tapi ada waktunya tertentu begitu. Udah ketemu, Mbak, halaman 1.9? Sudah ya. Oke, jadi ini ada 1 sampai 10. Silakan dikerjakan dalam waktu sekitar 2 menit. Jadi dalam waktu 2 menit berapa yang selesai gitu. Please be honest. Kita kan latihan, jadi gak mesti benar semua, selesai semua. Miss mau lihat aja kemampuan kita udah sampai mana untuk scanning gitu. Karena kan semester lalu kita juga udah belajar. Jadi kalau ini scanning brosur, kira-kira kita masih perlu latihan untuk lama atau bagaimana gitu. Ya, 2 menit untuk mengerjakan soalnya. Ntar selesainya berapa nggak apa-apa gitu.
2 sampai 3 menit deh, 3 menit untuk latihan pertama. Miss set untuk timer dulu. Oke, kita mulai dari sekarang ya. And then I will check later. Jadi informasinya bisa dilihat di halaman next page-nya 1.10. Oke, silahkan. Tetap menentukan true or false. Okay, time is up. Okay, ya. Berapa ya? Miss mau checking dulu. Mbak Tri Ayu Puji Astuti. Selesai ada berapa, Mbak? Ada berapa yang selesai? Wow, luar biasa. 9 ya. Oke, kalau Mbak Nurjana. How many numbers did you finish? Ada berapa nomor? 5, 6 ya. Oke, Mbak Yeni. Berapa yang selesai? Oke, Mbak Umi. Sembilan, tapi nomor 5 gak dijawab. Mbak Dian 8. Oke. Mbak Dewi. Astaga. Waduh, apa yang menjadi kendala ya? Kenapa begitu? Coba pantas sekarang tinggal 6. Coba di ini deh, dicoba lagi gitu, karena kita kan masih punya waktu 1 jam kan, sayang kalau nggak gabung. Oke, Mbak Napia ada? Nggak tahu. Terus itu siapa yang namanya yang kemarin ya?
eh oh iya, nggak ada informasi kan ya. Waduh, banyak yang absen, terawas ya Miss Jewer satu-satu pas waktu di Taipei. Kok udah nggak ada bilang-bilang gitu ya, pergi tak di apa, di apa namanya, pergi tak diantar. Kok nggak ada bilang gitu. Oke deh kalau begitu ya. Kalau dari lihat berapa yang dijawab, Miss rasa sudah lumayan bagus untuk scanningnya, kemampuan scanningnya, karena tadi sudah lebih dari 5 ya. Artinya kan kita punya 10 soal, setengah itu kan berarti standarnya kan ada 5. Kalau mau yang dirata-ratain kan jawab 5 itu sebenarnya sudah oke, karena sudah setengah kita jawab. Ternyata tadi bahkan ada yang sampai 9. Jadi Miss merasa memang sudah lumayan bagus gitu ya. Oke, untuk mengecek kebenarannya Miss mau buat kuis. Siapa cepet dapat poin seperti biasa ya. Halaman 1.11. Halaman 1.11. Kalau yang tadi misalnya untuk mengukur kecepatannya aja untuk yang museum itu, I'm sorry karena kita nggak punya banyak waktu untuk ini scanning ini, jadi memang kita harus efisien gitu menggunakan waktunya. Jadi tadi kita sudah latihan cepat nulisnya, ntar kita bisa periksa pas waktu misalnya di Taipei ya, benar atau enggaknya. Sekarang kita mau ngetes dulu jawabannya benar atau tidak dan siapa yang cepat. Halaman 1.11. Siapa yang bersedia? Yang mana? Oke, Mbak Umi. Mbak Umi nomor cepet ya. Miss buat ini. No. I will give you the number. Miss yang kasih nomornya gitu. Sudah bersedia? Sudah, oke. Oh, bentar ya. Ini bentarnya ngapain, Mbak? Miscuriation ini kalau begini. Latihannya dibaca dari belakang aja, kan kita mau latihan scanning gitu. Ini ada 3 hotel, Ibis, Novotel, sama Hilton. Oke, sudah? Waduh, malah ngilang ini Mbak Uminya. Mbak Umi, are you ready? Oke. Number 9. 1 2. Mana timer saya? What? Did you answer? Okay, your answer is false. Benar atau tidak? Kenapa false, Mbak Umi? Ibis Hotel is close to exhibition center. Are you sure? Miss aja yang baru lihat bisa lihat, Mbak. Line ketiga dari atas. Mbak Umi. Kan soalnya kan Ibis Hotel is close to exhibition center, katanya hotelnya itu dekat dengan pusat pameran. Benar atau salah? Mbak bilang kan salah. Sementara di line ketiga, garis ketiga kan dikatakan itu dekat banget, malah so close. Yeah, so how? Jadi benar atau salah, Mbak Umi? Iya, true. Nah, ini dia. Berarti kan kita memang kadang langsung cepet, tapi mungkin kurang detail. Artinya jawabannya jadi kurang tepat. Oke. That's okay. Siapa lagi yang mau coba?
Mbak Dian. What about number 4? Yes. Yeah. Why? About 10 minutes. Okay, but number 4, I think they are stating about the distance, not about the time. Sepertinya kan ini menyatakan jauhnya ya, jarak yang ditempuh gitu. Sementara kalau yang within 10 minutes itu, kalau misalnya jaraknya jauh juga kalau ngebut kan bisa, Mbak. Jadi kira-kira yang mana jawabannya benar? It's false, tapi maksudnya kira-kira karena apa gitu. Maksudnya alasan yang paling tepat. Gak disebutkan soal jarak. Ada dong, Mbak. Yeah. The hotel caters specially for short stay. Artinya memang karena jaraknya dekat gitu. Karena kalau misalnya udah 1.5 mile itu 1 mile berapa kilometer ya, Mbak? Ada yang tahu nggak? Ayo, saya Google dulu. Siapa yang cepet nih dapatnya? Okay. Yes, your answer is true. The reason is you need to add because it for short stay passengers gitu. Tapi memang dalam waktu 10 menit kalau secara kita mikir logika ya memang itu berarti karena dekat itu ya. Jadi jawabannya kalau 1.5 mile itu kayaknya udah berapa kilometer, kayaknya nggak mungkin gitu, hanya dalam 10 menit. Okay, thank you. Next, would like to try? Hanya ada 2 yang beruntung malam ini. Yes, Mbak Yeni, you are number 4. Oh no, number 4 already. What about number 10? Yes, please read first. Sydney, okay. False, why? Adanya di Hilton Airport, bukan di Novotel. Jadi maksudnya yang deket ke suburbs of sini ini adalah Hilton. Okay, yes, that's great. Next, ada lagi. Wah, udah lumayan bagus ya kemampuan scanningnya. Artinya kita nggak cuma sekedar jawab dengan cepat, tapi juga tepat. Ada lagi yang mau coba? Ya, bagus sekali. Number, saya kasih yang paling murah ya, paling murah dan mudah. Number 7, karena sudah ngomongin harga. Ya, true. Kenapa? Udah jelas-jelas lah ya. Rate-nya 84 US dollars. Okay. Siapa lagi? Ada lagi yang mau coba? Sekarang pertanyaan Miss. Silakan ya, cepat-cepat. Ini kayak kuis juga. Terakhir, pertanyaan terakhir. What hotel? Sorry, not hotel. What hotel what hotel doesn't have any casino? Gimana? Ada dua jawaban nih. Yes,
Miss pertanyaannya kan what hotel doesn't have any casino. Jadi yang nggak ada casinonya itu adalah Hilton. Oke, yang lain punya. Next, what is the most expensive hotel? Oke, Novotel. Alright. Good. Sekarang kita lanjut untuk brosur. Sepertinya gampang sekali karena memang informasinya singkat dan gampang ditemukan. Sekarang kita ke bagian kedua, scan the short article. Jadi kita lihat teks pendek. Sebelum ke yang panjang-panjang, kita yang pendek-pendek dulu. Ya. Jadi kalau untuk short text ini Miss rasa sih kita juga udah belajar yang kemarin itu. Mainly dia nanti tentang misalnya menceritakan tentang seseorang. Jadi kita mau tahu dia siapa, lahir di mana, bagaimana pekerjaannya, begitu, apa yang dia lakukan. Secara sekilas kita bisa lihat di halaman 1.14 tentang Adolf Hitler. Jadi ini sama ya. Ada pertanyaan-pertanyaan, when was Adolf Hitler born, who was Clara, seperti itu bisa dibaca sendiri nanti. Kemudian apa yang perlu bisa kita diskusikan. Tapi sekarang untuk teks pendek ini Miss mau kita latihan baca. Untuk latihan bacanya dimulai dari abjad biar teratur. Jadi kita Miss bilang stop gitu. Tapi kita mulai dari abjad, silakan. Ada nggak yang namanya A, dari A? Yeay. Senang banget kayaknya ya. Mbak Ayu duluan senang. Oh iya bener. Aduh, yang beneran dari A loh, bukan panggilan. Iya benar, yang udah jelas-jelas memangnya manggilnya Mbak Dian gitu ya. Ayo silakan. Okay, thank you. So, who is? Okay. Yes, who is Clara? Ya, pertanyaan buat Mbak Dian. Kan barusan baca. Iya dong, kan yang baca. Oke, namanya mirip-mirip ya. Oke, Hitler nama bapaknya. Oke, good. Next. Thank you, berarti sudah mengerti ya scanannya. Lanjut, setelah D. Yeah. Mbak Mutri, are you there? Ada tidak? Tidur? Aduh. Mbak Mutri. Ada? Ketiduran? Bener ketiduran? seperti biasa ya Mbak. Aduh, laupan yang gitu ya, memang belakangan gitu ya. Miss ingat juga dari semester lalu memang selalu paling lama gitu, urusannya banyak ya Mbak, sabrek-abrek ya. Tapi nggak kehujanan lagi ya Mbak. Miss masih ingat kemarin, Miss kehujanan. Oke. Masing-masing
Tapi di sini udah mulai sejuk loh Mbak, karena udah mau fall. Kita Cung udah mulai sejuk.